Cerita diawali dengan memperlihatkan keromantisan sepasang kekasih yang merujuk apa yang dilakukan si pria untuk melamar kekasihnya tersebut di tempat terbuka. You're my person. Awalnya acara berjalan dengan lancar, namun si kameramen yang mendokumentasikan acara tersebut melakukan kesalahan yang menyebabkan sepasang kekasih ini kesal dan kembali mengulangi adegan lamarannya itu. Semuanya nampak tenang, tetapi seketika berubah saat muncul seorang psikopat membunuh kameramen mereka dan si pasangan prianya. Peristiwa ini membuat si wanita histeris dan ketakutan. Dia pun berusaha lari dari kejaran si psikopat itu. Sempat dia memasuki area perkebunan anggur dan di situ dia terkena serangan panah yang melukai sebelah kakinya. Tidak pantang menyerah, akhirnya wanita tersebut tidak sengaja memasuki pabrik anggur dan meminta tolong kepada seorang pria penjaga. Tidak membuatnya berhenti, si psikopat itu langsung menancapkan senjata ke si penjaga itu yang seketika membuatnya tewas. Lalu karena ketakutannya dan panik, wanita itu tidak sadar malah bersembunyi di dalam mesin pemeras anggur. Yang akhirnya hal itu memberikan kesempatan untuk si psikopat membunuh wanita tersebut dengan mesin itu membunuhnya secara tragis berakhir seperti ayam geprek. Ternyata si psikopat itu telah menebar teror dan terkenal di kalangan masyarakat dalam 2 tahun terakhir. Dia dikenal sebagai PMH atau pembunuh mata hati. Dia muncul setiap hari romantis atau Valentine membunuh siapa saja yang merayakan hari tersebut. Kebetulan saat ini semua pasangan akan merayakan hari Valentine yang penuh dengan keromantisan. Tapi ada satu wanita bernama Ali yang kesepian karena jomblo. Di hari itu yang saat ini hanya bisa cemburu melihat reels mantan kekasihnya sudah menggandeng wanita lain. Ada momen dimana ketika Ali sedang berada di coffee shop, minuman kopinya tertukar dengan pelanggan lain. Sehingga hal itu membawanya berkenalan dengan seorang pria manis bernama Jay. Tapi karena canggung, Ali tidak sengaja membenturkan kepalanya ke Jay yang membuat hidungnya mimisan. Ali yang salah tingkah memutuskan untuk pergi meninggalkan Jay begitu saja. Kemudian saat di tempat kerjanya Ali, ternyata Jay adalah bagian dari tim yang baru saja bergabung. Demi kepentingan perusahaan, Jay dan Oli dipilih menjadi partner untuk menyelesaikan pekerjaan mereka ke depan. Sementara itu, detektif bernama Jenny dan dibantu polisi sedang menyelidiki TKP pembunuhan pasangan di pabrik anggur. Pasalnya, PMH melakukan terornya sudah masuk di tempat tinggal mereka. Sedangkan momen Valentine tinggal sebentar lagi yang akan dirayakan bagi mereka yang memiliki pasangan. Maka dari itu, setiap orang harus waspada dan polisi harus ekstra ketat menjaga keamanan masyarakat. Tepat nanti malam, Jay dan Ali akan melakukan pertemuan di resto sambil membahas soal pekerjaan. Meski hanya pertemuan biasa, Ali yang disupport oleh sahabatnya itu yang bernama Monica, mereka sibuk layaknya mempersiapkan kencan di malam Valentine. Termasuk milih outfit yang bagus agar nanti malam terlihat tampil menarik di depan Jay. Kemudian saat waktunya tiba, malam itu Oli yang sedang menunggu kedatangan Jay di resto sedikit terkesima ketika melihat penampilan Jay walaupun dia agak datang terlambat. Phoenix. Yeah, I'd love to grow up. Lalu mereka berdua pun mulai membahas pekerjaan. Namun Jay menyinggung soal percintaan Ali yang baru saja patah hati ditinggal oleh pujaan hati. Jay mencoba masuk menjadi sosok baru di kehidupan Ali. Tetapi Ali menanggapinya biasa, dia masih bingung antara galau dengan membuka hati secepat itu dengan orang lain. Di situ ada kata-kata Ali yang sedikit menyinggung perasaan Jay, sehingga dia lebih baik memilih pergi karena tidak mau mengganggu Ali. Tetapi karena Ali memiliki rasa ketertarikan kepada Jay, ia pun mengejar pria itu lalu meminta maaf. Pada momen itu, tiba-tiba Ali mencium Jay dengan sangat romantis.
yang ternyata hal itu spontan dia lakukan untuk membuat cemburu mantan pacar Ali yang juga ada di tempat tersebut. Momen itu berlangsung biasa saja, namun saat dua pasangan tersebut berpisah, ada seseorang yang memperhatikan mereka secara diam-diam dari seberang. Hal itu sama sekali tidak disadari oleh Ali dan Jay, lalu keduanya pulang bersama dengan naik taksi. Ali pun sampai di rumahnya terlebih dahulu, akan tetapi ada kendala, di mana wanita itu bisa-bisanya kehilangan kunci pintu rumahnya. Jay yang mengetahui kendala Ali mencoba membantunya masuk ke dalam rumah dengan cara memecah kaca pintu. Yang mana hal itu malah sedikit melukai pergelangan tangan Jay. Karena ini, Jay harus singgah di rumah Ali untuk mengobati lukanya. Yang mana momen tersebut secara tidak langsung mendekatkan Ali dan Jay yang semakin akrab. Sambil mengobati luka-luka Jay, Ali bercerita bahwa dia pernah kuliah kedokteran. Tetapi akhirnya ia memutuskan untuk berhenti disebabkan oleh ketakutannya terhadap cairan merah dan memilih bekerja saja. Lalu ada kejadian lucu di mana Ali lupa menyimpan mainan karetnya yang berbentuk panjang. Terus ketika dia ingin menyembunyikannya dari Jay, secara mengejutkannya psikopat PMH itu muncul di balik pintu. Sontak si PMH menyerang mereka berdua dengan niat membunuh. Ali dan Jay bekerja sama untuk melawannya. Keduanya berusaha lari keluar, tetapi si PMH tidak memberikan celah untuk mereka kabur. Ali dan Jay tidak pernah menduga bahwa mereka jadi target incaran si PMH. Bahkan Ali berusaha menjelaskan bahwa dirinya dan Jay hanya teman, bukanlah pacaran. Tetapi hal itu tidak membuat PMH menghentikan serangan demi serangannya, di mana akhirnya Jay mendapatkan luka yang menyebabkannya pingsan. Sementara itu, PMH tidak melepaskan Ali yang lari bersembunyi di wahana pasar malam. Di situ PMH sedikit bermain-main, dia menjalankan kuda-kudaan berputar sehingga membuat Ali terlihat yang sedang bersembunyi. Lalu PMH menyerang Ali, meski demikian Ali mampu sedikit melawan. Pada saat Ali hampir terpojok, beruntung bantuan polisi tiba di waktu yang tepat. Dan waktu yang bersamaan, si PMH menghilang secepat itu. Back there, You just left no, I didn't. Ali dan Jay masih selamat, tetapi terjadi cekcok antara mereka berdua karena kesalahpahaman, di mana Jay marah mengira Ali telah meninggalkannya. Di situ, detektif Janin hadir untuk mendalami kasus si PMH yang apesnya Jay malah diamankan polisi. Karena mereka menemukan barang bukti topeng dan senjata si PMH yang dicurigai itu adalah milik Jay. Kemudian, Jay ditempatkan di ruang interogasi. Adapun detektif Janin turun tangan langsung untuk memberikan beberapa pertanyaan agar bisa membuat Jay mengatakan yang sebenarnya. Akan tetapi, Jay yang merasa tidak bersalah selalu dapat menjawab pertanyaan dengan santai. Sementara itu, Ali yang merasa bersalah datang untuk membantu membebaskan Jay. Tetapi dia sempat ditolak oleh petugas wanita yang sedang berjaga. Yang kemudian di situ Ali bertemu dengan seorang karyawan pria bernama David, yang mencoba akrab dengan Ali dan mengajaknya minum kopi. Tetapi Ali yang sedang trauma dan sibuk untuk menemui Jay, dia menghiraukan tawaran David. Setelah interogasi, Ali bertemu dengan detektif Janin. Di situ dia berusaha memberi kesaksian bahwa Jay tidak bersalah dan bukanlah si PMH. Tapi meskipun Ali sudah menjelaskan panjang lebar, sepertinya hal itu percuma. Karena detektif Janin tidak peduli sama sekali. Lalu tiba-tiba listrik konslet yang menyebabkan semua penerangan padam. Detektif Janin menyerahkan Ali kepada polisi wanita itu yang sedang berjaga. Namun secara mengejutkan, PMH muncul dengan serangan yang membunuh polisi itu. Tidak kenal tempat, PMH kembali untuk memburu Ali, bahkan detektif Janin tidak bisa menghentikannya. Tidak hanya dia, partner si detektif juga menjadi korban tewas akibat serangan si PMH.
Setelah itu, psikopat itu mencoba membunuh Jay yang masih diborgol di ruang interogasi. Tetapi beruntung, Ali menemukan pistol yang berhasil mendorong PMH untuk mundur. Setelah Ali berhasil membebaskan Jay dari belenggu, mereka berdua pun mencoba lari keluar. Tetapi PMH terus tetap mengejar dan tidak mau melepaskan mereka berdua. Kali ini Ali dan Jay lari ke tempat keramaian, di mana di situ banyak pasangan muda yang sedang merayakan malam Valentine. Ali dan Jay berhasil menghilangkan jejak memanfaatkan keramaian pengunjung dengan cara masuk ke salah satu mobil random yang sedang terparkir. Mereka berdua bersembunyi di dalamnya, tetapi mereka menemukan si pemilik mobil sedang asik berduaan. Upaya ini awalnya berhasil membuat si PMH kesulitan mencari mereka berdua di luar. Akan tetapi, pasangan pemilik mobil itu mencapai kesenangan mereka dengan suara yang keras, di mana hal itu memancing PMH datang untuk membunuh mereka berdua. Dari situ, PMH dengan brutal membunuh orang-orang secara random sampai menemukan Ali dan Jay. Seketika situasi menjadi kacau. Semua orang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, Jay awalnya mengajak Ali dengan kesempatan itu untuk lari. Tetapi Ali mempunyai pikiran merasa bersalah telah membawa PMH ke tempat itu. Lalu dia pun meyakinkan Jay untuk bekerja sama menghentikan si PMH. I love you so, miss your love. Di tengah kekacauan itu, Ali dan Jay muncul di hadapan PMH yang membuatnya langsung tertuju menyerang mereka. Lalu mereka berdua pun mengambil senjata pembunuh itu yang tertinggal untuk melawannya. Ada momen di mana Jay 1 lawan 1 yang tidak seimbang sehingga dia dengan mudah dijatuhkan oleh si PMH. Saat-saat di mana Jay hampir mati dibunuh, Ali segera bergegas menyerang si PMH dari belakang dengan besi. Serangan itu mampu membuat PMH terluka. Kemudian dengan kesempatannya yang ada, Jay berhasil menyerang PMH dari belakang, yang mana berhasil membuat dia tewas. Karena traumanya dengan cairan merah, Ali sempat muntah-muntah. Lalu ketika topeng itu dibuka, mereka berdua sama sekali tidak mengenali siapa si PMH itu. Kemudian setelah peristiwa ini berakhir dan ditangani oleh polisi, Jay mengatakan kepada Ali bahwa dia hanya tinggal sementara dan akan segera pergi. Ali yang mendengar itu merasa seperti kehilangan. Kemudian detektif Janine muncul, ternyata dia beruntung masih selamat. Detektif Janine datang untuk mengantar Jay pulang. Setelah perpisahan itu, Ali merasa galau dan selalu kepikiran Jay terus. Dia pun menelpon Monica untuk curhat. Sebagai teman yang baik, Monica mendukung Ali menjemput Jay di bandara, sekaligus mengejar cintanya yang tidak bisa ia bohongi bahwa Ali mencintai Jay. Sesampainya di bandara, Ali sangat senang bertemu dan memeluk seorang pria yang ternyata itu salah orang, dia bukanlah Jay. Lalu selang sesaat, Ali ditelepon oleh nomor misterius. Ternyata seseorang yang berbicara dengan Ali itu telah menculik Jay. Ali diancam untuk segera datang tanpa membawa bantuan atau taruhannya Jay akan mati. Mau tidak mau, Ali datang sendirian ke tempat yang sudah diinstruksikan oleh si penculik. Ketika Ali masuk, dia melihat Jay bersama si PMH yang ternyata dia adalah David. Bersama pasangannya yang tidak lain tidak bukan bahkan tidak diduga dia adalah detektif Janine. Kenapa ini bisa terjadi dan cerita apa yang sebenarnya tentang si pembunuh mata hati? Itu semua mereka adalah 3 serangkai. PMH yang berhasil dibunuh itu adalah salah satu fans mereka. Lalu pada serangan di kantor polisi, David berhasil merekrut detektif Janine menjadi partnernya. Dan semua teror yang dilakukan PMH adalah sekedar hobi mereka para psikopat. Lalu awalnya David mengincar pasangan lain yaitu mantan Ali. Tetapi setelah melihat ciuman romantis Ali dan Jay, otomatis mereka langsung tertarik mengincar keduanya untuk dijadikan target selanjutnya. Kini saatnya untuk pasangan psikopat itu menjalankan rencana.
di mana Ali disuruh memungut pistol dengan 1 peluru dan diberikan pilihan menembak Jay atau dia bunuh diri. Tentunya itu membuat hatinya Ali hancur. Baru saja dia menemukan cinta sejati, tetapi harus mengalami hal yang tidak mengenakan. Di situ Ali mengungkapkan cinta kepada Jay. Lalu dia akan menembak dirinya sendiri, tetapi itu hanya lelucon yang mana pilihan Ali adalah menembak detektif Janin. Namun sialnya peluru pistol itu sedikit melukai Jay. Marah atas tindakan Ali, detektif Janin menyerang Ali dengan nafsu membunuh. Sementara itu, Jay ditahan oleh David yang sengaja agar dia bisa melihat kematian Ali. Namun karena lengah, David tidak sadar diam-diam Jay mencuri senjatanya untuk menusuk kepala David. David kelabakan yang kemudian terjatuh. Bahkan sudah jatuh dirinya terkena lilin panas. Kemudian pertarungan terakhir antara Ali dan detektif Janin. Meskipun detektif Janin jauh lebih unggul, tetapi Ali bisa bertahan dari beberapa serangan. Ada momen ketika Ali akhirnya berhasil melakukan serangan fatal kepada detektif Janin dengan gagang besi. Dan upaya terakhir Ali mendorong detektif Janin hingga tertusuk oleh patung yang membawa senjata. Detektif Janin harus bernasib naas, di mana dia tewas dengan kepalanya terpenggal. Lalu pada saat-saat terakhir, secara mengejutkan David bangkit kembali. Tetapi kesigapan Jay berhasil membunuhnya dengan senjata. Ali dan Jay adalah pasangan yang berhasil menjadi pahlawan yang mampu menghentikan teror pembunuhan mata hati. Dan kini Ali dan Jay resmi berpacaran. Lalu di suatu hari, Ali dan Jay asik berduaan. Hiburan menonton film di mobil, waktu yang cocok untuk Jay memberanikan diri melamar Ali untuk diajak menikah. Dan tentu saja dengan senang hati Ali menerimanya, lalu film pun selesai.